Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu dipimpin sama Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. baik. Sebelumnya ada yang tidak masuk enggak? Coba kalian lihat teman sebelahnya masing-masing. Kalian punya di Ini kosong. kamar Kosong. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi dengan fungsi algebra. Kompetensi dasar dari materi kali ini yaitu mengenal sifat-sifat turunan dan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok dan kegiatan evaluasi, siswa dapat menganalisasi konsep turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok dan kegiatan evaluasi individu, siswa dapat menyusun penyelesaian dari permasalahan terkait turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi dengan tepat. Sebelumnya di sini Ibu sudah menuliskan sebuah cutikan ayat. Coba kalian baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sama'tum li anfusikum wa in asa'tum falaha wa idza jaa'a wa'dul akhirati jika Allah berbaik baik dirimu sendiri, dan kalau membuat bacaan maka hanya dirimu sendiri. Kalau bisa sama sampai mencapai dalam ayat ini menjelaskan bahwa jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita sendiri, dan sebaliknya jika kita berbuat jahat, maka kejahatan itu juga untuk kita sendiri. Dari sini bisa kita ambil konsep dari turunan fungsi aljabar, yaitu jika kita melakukan sesuatu akan mendapat balasan. Balasan itu kita umpamakan dengan turunan. Balasannya itu sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Kalau untuk manfaatnya dari belajar materi turunan fungsi aljabar itu, yang pertama itu dari perekonomian. Dalam perekonomian digunakan untuk menghitung nilai maksimum dan minimum. Kayak dari jual beli, nanti untungnya itu berapa. Terus yang kedua itu dari olahraga mungkin
Dalam permainan lempar mungkin atau lempar cakram ataupun menembak setiap waktu dan percepatannya melalui nilai yang dapat diketahui melalui hitungan. Jadi sebenarnya kecepatan dari si atlet itu melempar mungkinnya dapat. Yang ketiga, konstruksi bangunan. Dalam konstruksi bangunan menggabungkan bahan-bahan bangunan yang dilakukan arsitek menggunakan fungsi-fungsi aljabar agar bangunan terlihat cantik dan kokoh. Sebelum masuk ke materi, kita terlebih dahulu mengetahui tentang turunan. Jadi di turunan itu kita menggunakan konsep limit. Sini kita misalkan fungsi ini yang garis warna hijau ini fungsi y sama dengan fx dan memiliki 2 titik, dan fungsi memiliki 2 titik, 1, 2. Nah, untuk titik yang pertama itu ini menggunakan absisnya ya. Kita misalkan absisnya itu dengan x. Nah, karena fungsinya sama dengan fx, maka koordinatnya berarti fx. Maka titik koordinat dari titik yang pertama itu x, fx. Kemudian untuk titik yang kedua, absisnya kan ini. Untuk mengetahui absisnya ini, kita misalkan jarak antara titik 1 dengan titik 2. Kita misalkan secara horizontal. Antaranya itu secara horizontal yaitu misalkan H. Maka secara otomatis absisnya itu x ditambah H. X ditambah H. Dan otomatis koordinatnya yaitu f x ditambah H. Sehingga titik koordinat dari titik yang kedua itu x ditambah H, fx ditambah H. Kalian masih pernah belajar tentang gradient? Rumus gradient kan M sama dengan delta Y dibagi delta X, atau selisih dari koordinat dibagi selisih absis. Koordinat ini begitu. Nah, fungsi ini kan di titik koordinatnya kan diketahui sama ini kan, sehingga kita masukkan juga f fx ditambah h dikurangi fx dibagi delta x selisih aksi itu h. Jarak sini sama ini kan jarak itu sama ini kan tadi dikatakan angka bentuknya h. Kemudian kita misalkan dua titik ini kita tarik saling berdekatan sehingga mendekati H mendekati H. Nah, otomatis kan garisnya kita juga kan garis ini kita kesempatan. Nah, garis ini namanya yang kedua ini kan aslinya namanya garis potong. Nah, kita jadi di sini itu bukan garis potongan ini, tapi namanya garis ini. Nah, garis ini garisnya sama kayak ini, tetapi dalam bentuk limit, sehingga fungsi itu garisnya M sama dengan limit H mendekati 0 delta Y dibagi delta X. Nah, kemudian ini kan rumusnya delta Y sama kembali delta X kan sama ya kayak ini. Dimasukkan aja, berarti sama dengan limit H mendekati 0 Fx ditambah H dikurangi Fx dibagi
bisa juga ditulis dengan DD dibagi DX. Hingga F ini bisa diganti dengan F aksen X. Sekarang coba kalian kalau kata bilang ini bagi hidup bagi begitu berdiri. Sekarang masuk ke materi ya. Definisi dari turunan fungsi. Turunan fungsi itu apa sih? Coba baca. Perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input variabel. Turunan juga bisa disebut sebagai diferensial dan prosesnya itu proses dari diferensial itu adalah diferensiasi. Jadi jika nilai limitnya ada fungsi f dikatakan diferensial x dan f aksen disebut fungsi turunan dari f. Turunan dari y sama dengan f seringkali ditulis dengan y aksen atau sama dengan f aksen x. Jadi notasinya itu y aksen sama dengan f aksen x atau dy dibagi dx dan dfx berarti kemudian ini masuk ke sebuah turunan fungsi algebra. Yang pertama itu bentuk tunggal. Bentuk tunggal fx sama dengan a x pangkat m maka f aksen x sama dengan a m f pangkat m sama 1. Ini loh ibu tapi kalian dikasih ini tadi ini di mana? Terus yang kedua yaitu aturan rantai. Jadi aturan rantai itu misalkan ya fx dengan utama n maka f aksen x sama dengan
N dikali sahabatnya dikali kemudian kalau yang bulanan itu dikali satu. Kalau rantai itu si pangkatnya itu dikurangi 2 kemudian dikali lagi dengan absennya. Absennya S ditambah 2 kemudian kita dikeluarkan T-nya kalau kita pakai 2 berarti 3S ditambah 2 dikali 3S dikali-kalikan ini 9 ditambah ini ditambah lagi temukan solusi dari soal itu, kemudian kalian letakkan rumus dan kalian beri dengan solusi
Kasih ya. Kesimpulan dari materi ini yaitu dengan fungsi adalah suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai itu pada perhitungan juga bisa disebut sebagai diferensial dan proses untuk menentukan suatu fungsi adalah diferensiasi. Suatu perhitungan itu tadi apa ya? Ini kesimpulan dari materi kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya berarti tinggal penggunaan fungsi yang berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum. Kita jadi di rumah. Untuk pelajaran kali ini pertemuan kali ini kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.